Let's read from verses 1 to 7. Wahyu 2 mulai dengan ayat yang pertama. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki tiang emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki tiangmu di tempatnya jika engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, juga yang kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Glory to God. Puji nama Tuhan. Here, our precious Lord Jesus speaks to this church that represents many believers these days. Di sini Tuhan Yesus bicara pada jemaat di Efesus, dan sebenarnya jemaat ini dapat mewakili banyak orang percaya juga pada masa kini. And notice that the Lord commends their works. He said, I know your works. He commends their works. Dan Tuhan memuji pekerja mereka. Kata Tuhan, aku mengenal segala usaha, segala pekerjaanmu. So this is what the focus of many believers or ministers of the Lord or even pastors, they focus on doing works for the Lord. Nah, ini yang menjadi sasaran usaha dari banyak hamba Tuhan, bekerja perbuatan baik. And the Lord acknowledges that. He does not deny the facts. Dan Tuhan sebut bahwa aku mengenal segala jerih payahmu, segala pekerjaanmu. Aku tahu, kata Tuhan. But he mentions something. He said, I have something against you. Namun ada sesuatu, kata Tuhan, yang menjadi permasalahan dalam hidupmu. And this something, in spite of all the good works of the church, because of this one thing, Jesus says, I'm going to remove your lampstand. Dan karena permasalahan ini yang Tuhan melihat di dalam jemaat Efesus, maka Tuhan katakan, kalau mereka tidak bertobat, saya akan pindahkan kaki tiangmu daripadamu. And this is the danger when God's children, God's ministers focus on works, focus on miracles, signs and wonders. Jadi ada suatu bahaya kalau hamba-hamba Tuhan fokus pada pekerjaan, pada pelayanan, pada mujizat-mujizat, pada tanda-tanda heran dan ajaib. And because they see the mighty work of God in their midst, they see signs and wonders, they think God is pleased. Dan bila mana hamba-hamba Tuhan itu menyaksikan pekerjaan yang baik itu, terjadi mujizat-mujizat, maka mereka rasa
bahwa Tuhan berkenan dengan pekerjaan-pekerjaannya. Can you please focus here? It's very important to focus on the word, please. Sangat penting kita menaruh perhatian pada firman. Jesus is waking us up. Jadi Tuhan Yesus yang bicara pada kami. He commends all their good works. Jadi kata Tuhan Yesus, dia mengenal, dia tahu segala jerih payah, segala usaha, segala pekerjaan yang kami lakukan. Tuhan Yesus katakan, aku tahu. And then he says, because you left your first love, Karena kemudian Yesus katakan, kamu telah meninggalkan kasihmu yang semula. he says, repent. Karena itu harus bertobat, kata Tuhan. Notice Jesus did not say repent of adultery. Jadi Tuhan tidak tegur mereka dengan katakan harus bertobat dari persinahan. Repent of lying. Dan Tuhan tidak katakan harus bertobat dari bohong Repent of gossip. atau bertobat dari gosip Repent of criticizing others. atau harus bertobat dari saling mengkritik Repent of judging others. atau harus bertobat dari saling mengadili. He says, repent because you forsook the first love. Tapi Tuhan katakan harus bertobat karena kamu ketinggalan kasihmu yang semula itu. And if you don't repent of this sin, I will remove your lampstand. Dan kata Tuhan dalam ayat 5, kalau kamu tidak bertobat, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki tiangmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. And notice something very amazing Satu hal yang mengherankan in verse 5. dalam ayat yang kelima, He says, remember therefore from where you are fallen and repent and do the first works. kata Tuhan dalam ayat 5, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Amazing. Jesus says, I know your works. Kata Tuhan, aku mengenal segala jerih payahmu, segala pekerjaanmu. He mentions all good works. Semua pekerjaan baik Tuhan tahu. And then he says, go back to do the first works. Kemudian Tuhan menegur mereka, kamu harus melakukan pekerjaanmu yang pertama itu. What does the Lord mean by that? Apa maksud Tuhan dengan ayat yang kelima? Let's go back to John chapter 6. Gospel of John chapter 6. Kita kembali pada Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes 6. And in chapter 6, after Jesus feeds the multitudes, he goes away from them, they follow him. Jadi di dalam Yohanes 6 kita lihat bagaimana Tuhan memberi makanan kepada ribuan orang. And in verse 26 of John 6, Jesus says, you seek me not because you saw the miracles, but because you did eat of the loaves and were filled. Dalam ayat 26, Yohanes 6:26, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. He says, labor not for the meat which perishes, but for the meat which endures unto everlasting life, which the Son of Man shall give unto you, for him has God the Father sealed. Ayat 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal,
yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dan dengan meterainya. Notice 28 now. Then they said unto him, What shall we do that we might work the works of God? Kemudian ayat 28. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jesus answers, and here is the revelation for the answer in Revelation chapter 1. Jesus answered said to them, This is the work of God, that you believe on him whom he has sent. Ayat 29, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. So when Jesus told the church of Ephesus, repent, even though they had all good works, Dan jadi Tuhan Yesus katakan kepada jemaat di Efesus yang pekerjaan baik begitu banyak, Tuhan katakan bertobat. said, repent for forsaking your first love and go back to do the first works. Bertobat dan kembali kepada kasihmu yang semula dan lakukan pekerjaan-pekerjaan semula itu. So the first works that Jesus referred to is in 6:26 of John, 6:29 in John. Believe, this is the work of God. Believe on him whom he has sent. Jadi pekerjaan yang dimaksudkan Tuhan itu kita lihat di dalam Yohanes 6 verse 6:29. Yohanes 6 ayat 29 yang Tuhan maksudkan dengan mengerjakan yang pertama. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. So this is the first works, the work of God that Jesus desires. Inilah yang Tuhan rindukan, pekerjaan perdana, pekerjaan utama yang Tuhan rindukan, kita percaya pada Dia. That you go back to the first love. Kita kembali kepada kasih semula. That you believe in him. Pada waktu kita sungguh percaya pada Dia, Trust him. sungguh mempercayakan diri kepadanya, Not to seek works, bukan berdasarkan pekerjaan, but to seek him and to know him. bukan cari pekerjaan, tapi cari wajah Tuhan dan mengenal pada Dia, To be in love with him. untuk jatuh cinta pada Tuhan. This is the work of God. Inilah yang Tuhan rindukan, That you trust Jesus Christ, the Son of God. supaya kami sungguh-sungguh percaya pada Tuhan dengan segenap hati, That you love him and seek to know him. supaya kami mengenal, mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya, That you love him by keeping his commandments. bahwa kita mengasihi Tuhan dan taat pada segala perintahnya. Because Jesus said, if you love me, keep my commandments. Karena Tuhan Yesus katakan, jikalau engkau mengasihi aku, kamu akan turut, akan taat pada segala perintahku. He didn't say, if you love me, do works for me. Tuhan tidak katakan, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan bekerja untuk aku. He said, if you love me, keep my commandments. Kata Tuhan, jikalau engkau mengasihi aku, kamu harus taati, turut segala perintahku. So I seek to know Jesus. I seek him to know him. Saya mencari, saya harus berusaha mengenal Tuhan Yesus. I press in to love him by keeping his commandments. Jadi saya harus berusaha mengasihi Tuhan dengan turut segala perintahnya. And then there are works that proceed out of relationship with him. Jadi berdasarkan iman kepercayaan, maka terjadi pekerjaan-pekerjaan baik yang merupakan buah lebat berdasarkan hubungan pribadi dengan Tuhan. These are not works that you seek to do for him. Ini bukan pekerjaan-pekerjaan untuk menyenangkan hati Tuhan. These are works he prepared in advance
and is going to will and to do it through you by the power of His Holy Spirit. Ini bukan pekerjaan kita, tapi ini pekerjaan dari Tuhan. Tuhan mau berfungsi, Tuhan mau bekerja di dalam dan melalui kita. Is it clear now? Apakah kita mengerti maksud Tuhan? Anybody does not understand? Ada yang belum mengerti apa yang Tuhan maksudkan dengan pekerjaan yang semula? Now let's go to Hebrews. Kita buka pada Ibrani Chapter 6. Ibrani pasal yang ke-6. Ibrani 6. Notice here, but I would like to read verse 14, the last verse of chapter 5, before continuing in 6. Sebelum Ibrani 6, kita baca dari Ibrani 5. Last verse. Last two verses, 13 and 14, please. Ibrani 5 ayat 13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Now notice verse 1 of chapter 6. Kemudian ayat 1 dari pasal yang ke-6. Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangan yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. So notice here, he is talking to mature believers. Jadi di sini Tuhan bicara kepada orang dewasa dalam Tuhan, bukan pada anak-anak. Not babies still receiving the milk of the word. Tuhan tidak bicara kepada anak-anak bayi yang masih minum susu firman. But mature people that receive the strong meat of the word. Tapi Tuhan bicara pada orang dewasa yang sanggup makan makanan keras, makanan seperti daging. By continuous using of the word of righteousness, they have developed senses to discern good and evil. Dan mereka telah mengetahui antara baik dan jahat By the power of the Holy Spirit. dengan kuasa Roh Kudus. So notice in verse 1 chapter 6. Ayat 4 pasal 6. Since you are believers now, strong mature believers, let's read now verse 1. You don't want verse 4. 6:1. 6:1. Yeah. You want me to read? Oh, you read it already? Yeah, I read. Okay. So he says now, because you are mature believers. Jadi kata Tuhan, sekarang Tuhan berbicara kepada orang yang percaya, orang yang dewasa dalam Tuhan. Therefore, let's leave the principles of the doctrine of Christ. What verse is that? The first part of chapter 6, verse 1. Mari kita tinggalkan asas-asas pertama. Since you are mature, let's leave the principles of the doctrine of Christ. Jadi karena sudah dewasa, Tuhan katakan di sini kita harus tinggalkan asas-asas pertama dan ajaran tentang Kristus. And let us go on unto perfection. Dan beralih kepada perkembangan, penyempurnaan maksudnya yang penuh. Not laying again the foundation of repentance from dead works. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan yang sia-sia. So notice of the foundations of the doctrine of Christ is repentance from dead works. Jadi yang merupakan dasar kepercayaan, dasar asal itu pertobatan dari suatu pekerjaan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. And faith towards God. Faith? Yes, I'm reading. Faith.
verse 2. No, all in verse 1. We are all in the same verse. Repentance from dead works and of faith toward God. Ayat pasal 1, pasal 6 ayat 1 bagian B. Janganlah kita meletakkan dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. So, leave the principles of the doctrine of Christ. Jadi kata Tuhan, kita harus tinggalkan asas-asas ajaran tentang Kristus. The foundation of this doctrine is repentance of dead works. Yang Tuhan maksudkan adalah asas atau dasar pertobatan dari pekerjaan-pekerjaan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. And faith toward God. Dan punya kepercayaan terhadap Allah. Does not say repentance of sins. Di sini tidak dimaksudkan pertobatan dari dosa. Let this sink deep in you. Kita harus paham akan maksud Tuhan. Remember what you read in Revelation 2 about the church of Ephesus? Tadi kita baca dari Wahyu 2 tentang teguran Tuhan pada jemaat di Efesus. Remember what you read in John 6? Kemudian kita baca dari Yohanes pasal 6. And now focus on this verse. Dan sekarang kita fokus, kita perhatikan ayat ini. Do you, Ibrani 6. are you getting the picture now? Apakah saudara dapat gambaran? Do you see the relationship between these verses? Apakah saudara melihat hubungan antara ayat-ayat ini? Please be honest Kita harus jujur and speak the truth. dan bicara yang benar. If you don't see it yet, raise your hand. Kalau belum mengerti, tolong angkat tangan supaya saya lebih menjelaskannya. Because this is very foundational. Karena ini merupakan ajaran dasar. And this foundation has been missing in the church for ages. Dan dasar ini kehilangan di dalam gereja Tuhan Yesus. It has been ignored by many. Tidak dipegang oleh banyak orang. He says this is foundational. Ini sangat berdasar. We need to have this foundation established Jadi kita harus pegang pada dasar kepercayaan kita. so we can go to perfection. Supaya kita bisa berkembang di dalam iman kepercayaan sampai kesempurnaan. There's a perfect work that God is doing, Tuhan mau mengerjakan satu pekerjaan besar di dalam hidup kita. and He will accomplish it. Dan Tuhan akan menyelesaikannya. But it's important for us to believe it, to understand it, Tapi peranan kita harus percaya dan mengerti akan firman Tuhan. and not fall in the trap of religion, Dan jangan hanya beragama doing good works for God. dengan hanya mengerjakan sesuatu yang baik untuk Tuhan. God has His angels to go do works for Him. Tuhan mempunyai banyak malaikat yang bisa melayani dia dan mengerjakan pekerjaan baik untuk dia. God wants relationship with us. Tapi Tuhan rindukan suatu hubungan pribadi dengan kita. Relationship in love. Dengan dasar kasih. When my wife does some works for me, Kalau istri saya melayani saya, she does not do them to try to please me. dia tidak melakukannya untuk menyenangkan saya. Because I love her, I am pleased with her. Karena saya mengasihi dia, saya senang dengan apa yang dia lakukan. Regardless of the works. Entah dia melayani saya atau tidak, saya tetap mengasihi dia. Sometimes something upset me. Sometimes. Some things upset me. Kadang-kadang saya juga sedikit tersinggung karena sesuatu dia lakukan. Sometimes I do things upset her. Dan kadang-kadang saya juga melakukan hal-hal yang menyinggung perasaan dia. But what she does of work, she does because she loves me. Jadi apa yang dia kerjakan untuk saya dasarnya kasih. Whatever I do because of love for her. Apa yang saya lakukan pada dia itu karena mengasihi, saya mengasihi dia. So we are not trying to please one another. Jadi kita tidak berusaha saling menyenangkan. We are pleased with one another. Kami saling menghargai. Regardless of circumstances.
entah situasi apapun, kami tetap mempunyai hubungan. regardless of works. Tidak berharap pada pekerjaan. The devil established in the mind of the world Jadi iblis telah menempatkan di dalam pikiran to try to do things to please others. supaya kita melakukan sesuatu untuk menyenangkan orang. So the relationships in the world is based on performance. Jadi hubungan antara saudara dengan dasarnya saling menyenangkan. If there's good performance, there's good relationship. Kalau kita banyak menolong, hubungan baik. If there's bad performance, there's bad relationship and wars. Kalau tidak menolong banyak, hubungan juga kurang lancar. We need to repent of that mindset. Jadi kita harus bertobat dari pikiran semacam itu. Our relationship with God is not based on performance. Hubungan kita dengan Tuhan tidak mempunyai dasar pekerjaan. Our relationship with God is based on love. Dasar hubungan kita dengan Tuhan, dasarnya kasih. Therefore, the works proceed out of love, out of relationship. Dan kalau terjadi pekerjaan baik, itu hasil daripada kasih. Not out of performance trying to please. Bukan mau menyenangkan Tuhan. Do you understand what I'm saying? Mengerti saudara? Dasarnya kasih, bukan mau menyenangkan. Are you receiving new revelation? Apakah saudara mengerti akan firman Tuhan? Amen? Amen. Anyone that doesn't understand, I'll be happy to explain more. Kalau ada yang belum mengerti, saya mau ulang, menjelaskan. It's important to establish this foundation in us. Jadi sangat penting dasar kita, dasar dalam hidup kita adalah dasar yang teguh. So we can go on to perfection. Supaya kita bisa menyenangkan hati Tuhan dan menuju ke kesempurnaan. Because these are the last days before Jesus comes back. Karena ini hari-hari akhir zaman, Tuhan akan datang segera. And we need to be in right relationship with Him. Dan sangat penting kita mempunyai hubungan akrab, hubungan yang benar dengan Tuhan. A relationship not based on works or performance. Jadi suatu hubungan bukan dengan dasar saling menyenangkan, tetapi berdasarkan iman. A relationship based on the first love and trust and belief. Itulah kasih semula, suatu kepercayaan sungguh-sungguh. Because this is the work of God. Ini pekerjaan Tuhan. To believe on Him. Kita harus percaya padanya. To believe on Him, I need to know Him. Untuk mengenal pada Dia, Love Him. mengasihinya, Trust Him. mempercayakan diri padanya, Set my heart upon Him. dan menyerahkan hatiku kepada Tuhan. Now, examine yourselves. Jadi kita harus menguji diri. When you first came to know Jesus as your Lord and Savior, Pada waktu kita baru mengenal Tuhan Yesus selaku juru selamat pribadi, how much time did you spend with Him in prayer and word and worship? kita banyak berdoa, kita banyak baca kitab karena baru mengenal pada Tuhan. Now ask yourself this question. Saya mau mengajukan satu pertanyaan. Are you spending the same time with Him now like you did when you first became a believer? Apakah kita membaca firman Tuhan dan berdoa jumlahnya sama sekarang dari dibandingkan dengan dulu pada waktu kita baru percaya? Hello? Apa masih sama atau ada sedikit beda dari dulu? Ada perbedaan. So we need to repent. Jadi kita harus bertobat. We need to repent of dead works. Kita harus bertobat daripada sama dengan jemaat di Efesus. And try to, Holy Spirit, show me where did I miss it? Dan kita harus berdoa, mohon Roh Kudus tunjuk pada kita. Where did I fall? Di mana, kapan saya jatuh, kapan saya kehilangan kasih semula. Help me to go back to the first love. Tolong saya Tuhan supaya saya kembali pada kasih semula. The simplicity of devotion to Christ. Dengan suatu pengabdian total pada Tuhan. To love and spend time with Him. Mengasihi Dia dan ambil waktu bersama, hubungan, pergaulan bersama Tuhan. Because I love Him. Dengan dasar kasih. So this is why the foundational repentance of dead works. Oleh karena itu,
kita harus bertobat dari pekerjaan-pekerjaan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. And many believers take this sin for granted. They don't even think of it as sin. Dan banyak orang terlibat macam-macam masalah dosa dan mereka tidak sadar itu dosa. But this is so dangerous that Jesus threatened to remove the lampstand of that church. Jadi dosa di dalam jemaat Efesus cukup gawat. Mereka meninggalkan kasih semula sehingga Tuhan ancam, Tuhan mau ambil Because kaki dia dari mereka. of this sin. Karena dosa ini meninggalkan kasih semula. So please come back to see things as God sees them. Jadi kita harus melihat situasi kita seperti Tuhan melihat pada kita. Repent of the dead works. Kita harus bertobat dari hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan Put your faith in God alone. dan sungguh percaya pada Tuhan, To believe on Him. hanya percaya pada Dia, To trust Him. mempercayakan diri pada Dia, Focusing on keeping His commandments. fokus pada Dia dan taat pada perintah-perintahnya And changing to His image. dan berubah menjadi serupa dengan Kristus. Changing your character. Supaya karakter kita menjadi karakter kita, karakter Yesus jadi karakter kita. Your attitudes. Sikap, Your behaviors. tingkah laku, Change more like Him. kita harus berubah jadi seperti Kristus. From glory to glory. Dari kemuliaan pada kemuliaan. By the power of the Holy Spirit. Dengan pertolongan kuasa Roh Kudus. As I shared in previous sessions, the key for that is by renewing our minds. Jadi seperti kita belajar kemarin, kita harus memperbaharui pikiran. To start to think like He thinks. Kita harus memikirkan seperti Kristus pikirkan. Not to think like the world. Jangan kita ikut contoh dunia. Not to think like others. Jangan pikir seperti orang duniawi. I want to have the mind of Christ. Kita butuh pikiran Kristus. I want to have the heart of God. Kita butuh hati Kristus. I want to have the voice of the Holy Spirit. Kita butuh Roh Kudus. And this is the work of God in us. Ini pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Are you understanding what I'm saying? Apakah saudara mengerti? Amen? And this is why in Hebrews, Kembali ke Ibrani, in chapter 10, Ibrani pasal 10. Ibrani 10. and you know, let's read chapter 9, from chapter 9 first. Ibrani 9. Okay. Now, many of the works, of dead works, are produced because sometimes we feel guilty in our conscience that we're not doing enough for the Lord. Kadang-kadang kita rasa bersalah karena kita tidak cukup melayani Tuhan. You understand what I'm saying? Sometimes our consciences convict us that we're not doing enough works for the Lord. Kadang-kadang kita rasa, kita berpendapat, kita tidak cukup kerja untuk Tuhan. And that conscience pushes us to try to do works for the Lord. Supaya lantas karena pikiran itu kita berusaha lebih banyak bekerja bagi Tuhan. And this, what is producing is dead works. Akibatnya suatu kita melakukan macam-macam hal yang belum tentu menyenangkan hati Tuhan. Now, do you know that this conscience is an evil conscience? Jadi kadang-kadang iblis yang masuk di dalam pikiran kita, You know, or somebody doesn't know that. This is new for you. yang kita sadarkan bahwa kita sering terganggu oleh iblis. Let's look in Hebrews chapter 9, Ibrani 9 verse 14. ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal
telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. So, first I need to repent of dead works. Jadi sangat penting kita bertobat dari perbuatan yang sia-sia. And then I need the power of the blood of Christ to cleanse my conscience from dead works. Kemudian kita membutuhkan darah Kristus untuk menyucikan kita, membasuh kita dari segala yang sia-sia yang kita lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. But deeper than the blood to cleanse my conscience from dead works, deeper than that, Go ahead, finish. then look in chapter 10, Jadi lebih dalam dari itu, lihat Ibrani yang ke-10, verse 22. Ibrani 10 ayat 22. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Focus on these verses. Coba menaruh perhatian pada ayat ini. That I need the blood, the sprinkling of the blood of Jesus Kita membutuhkan dibasuh oleh darah Kristus to cleanse my heart from an evil conscience. untuk menyucikan hati kita dan pikiran kita dari yang sia-sia. Did you ever think to pray such prayer? Apakah kita pernah doakan doa semacam ini? So we go back in order. We repent of dead works. Jadi kita harus bertobat dari segala pekerjaan sia-sia. Then I ask Jesus to sprinkle my heart with His blood and cleanse me from an evil conscience. Kemudian kita mohon darah Kristus menyucikan hati dan pikiran kita dari segala yang jahat dan segala yang sia-sia. Then I need the power of the blood to cleanse my conscience from dead works. Kemudian kita bertobat daripada segala pekerjaan sia-sia yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Are you with me? Mengerti saudara? This is very powerful revelation. Ini sangat penting untuk kita mengerti. It brought transformation to my life when the Lord revealed that to me. Tuhan menjelaskan hal ini pada saya dan hidup saya dirubah total. Allowed me to leave the principles of the doctrines of Christ Untuk meninggalkan yang pertama dan kembali kepada kasih yang semula and go forward to perfection. dan menuju ke kesempurnaan. A perfection not I trying to produce, Tuhan mau kita sempurna dalam Kristus, bukan dari hasil pekerjaan kita, tetapi dari Dia. a perfection me trusting God Jadi suatu kesempurnaan Kristus yang di dalam kita to accomplish in me. untuk Tuhan bekerja. Tuhan melakukan pekerjaan di dalam diriku. As I seek to know Him, Jadi kalau saya berusaha untuk mengenal sama Dia, to know His Word, mengenal firman-Nya, to trust Him, mempercayakan diri padanya, to keep His commandments, taat pada perintah-perintahnya, to love Him, mengasihinya, to be in that first love continuously, kembali kepada kasih yang semula terus-menerus, cleaving unto Him, cukup berpegang, berharap pada Dia, that He is my life. supaya Dia merupakan hidupku. Whether I have ministry or not, Ada pelayanan atau tidak, supaya Kristus jadi hidup kita. whether I'm doing works or not, Apa ada banyak pekerjaan atau tidak? my relationship with Him is based on
intimacy, Jadi love. kita perlu punya hubungan akrab dengan Tuhan dengan dasar kasih, Not performance. bukan dasar pekerjaan perbuatan yang sia-sia. And when He wants us to produce works, Dan kalau Tuhan mau bekerja melalui kita, He tells me what He wants me to do. dan Tuhan akan memimpin kita untuk melakukan apa yang jadi kehendaknya. Not what I think I should do. Bukan apa yang saya pikirkan saya harus kerjakan, What He wants us to do. tapi apa yang Tuhan mau mengerjakan. And I let Him work in me both to will and to do of His good pleasure. Dan saya memberi kesempatan kepada Tuhan untuk bekerja di dalam dan melalui saya demi kemuliaan namanya. Not in my might, nor in my power, Bukan dalam kekuatan diriku sendiri, but by the Holy Spirit. tapi dengan kuasa Roh Kudus. So who's doing the works? Jadi siapa yang bekerja? Is it me Apa saya or God who atau dwells in Tuhan? me? Siapa yang bekerja? Tuhan, betul. God who dwells in us. Tuhan mau bekerja melalui kita. This is why Paul told the Philippians, Dan Rasul Paulus katakan pada orang Filipi, it is God who works in you, karena Tuhan yang bekerja di dalam dan melalui kita both to will and to do of His good pleasure. untuk melaksanakan kehendaknya. Amen? And notice here he says, sprinkle, the same verse 22. This water, does he mean washed with this water? Apakah maksud Tuhan kita dibasuh oleh air? What water is he talking about? Tuhan bicara tentang air apa di dalam pembacaan tadi? Darah darah Yesus Kristus. The blood of Christ cleanses from sin. Darah Kristus menyucikan dari dosa. The blood of Christ cleanses from evil conscience. Dan darah Kristus menyucikan pikiran kita juga yang tidak benar. The blood of Christ cleanses our conscience from dead works. Dan darah Kristus juga menyucikan segala pekerjaan sia-sia yang tidak menyenangkan hati Tuhan. But what washes our body? Tapi di sini ditulis Pure, apa yang masuk tubuh kita pure water. dengan air yang murni. Pure water, what is this pure water? Apa maksud Tuhan air yang murni? That has power to wash our bodies. Yang punya kuasa menyucikan tubuh kita. Firman Tuhan. Bravo! Hallelujah! Amen. You allow the Holy Spirit to reveal to you. Roh Kudus yang berikan jawaban ini pada saudara. Puji Tuhan! Amen. Praise the Lord. Hallelujah! Amen. And that's what we read in Ephesians chapter 5. Ephesians. Kita pindah ke Efesus. Efesus pasal yang kelima, Verse 26. Efesus 5 ayat 26. Efesus 5, 26. Untuk memuduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. There's power in the Word of God. Ada kuasa dalam firman Tuhan. That as you spend time with the Lord, Kalau kita membaca firman, kita berhubungan dengan Tuhan, focusing on Him, kita memandang pada Dia, seeking to know Him, berusaha betul-betul mengenal Dia, to know His Word as He reveals it to us, mengenal firman yang dinyatakan pada kita, not have it head knowledge, bukan hanya di pikiran, revelation by the Holy Spirit. Roh Kudus yang menjelaskan firman pada kita. This Word has power to sanctify us and cleanse us. Karena firman dapat menyucikan kita dari segala yang tidak sesuai firman And wash us clean dan menyucikan kita bersih by the water of the Word of God. dengan air yang merupakan firman Tuhan, menyucikan tubuh kita. So we have our bodies washed spiritually
by the word of God. Supaya secara rohani kita bersih oleh firman. So this gives more revelation than what Jesus said in John 15. Dan itu yang juga dijelaskan oleh Tuhan dalam Yohanes 15. Yohanes 15. Verse 3. Sorry. Yeah. Yohanes 15 ayat 3. Tolong baca seorang. Yohanes 15 ayat 3. From 3 to 5. Ayat 3 sampai 5. Ya, Yohanes 15 ayat 3 sampai 5. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. So here's the conclusion, the answer of what we started with in the book of Revelation chapter 2. Di sini kita dapat kesimpulan daripada ajaran mulai dari Wahyu pasal yang kedua tadi. You are clean through the word which I have spoken unto you. Kita dibersihkan oleh firman yang Tuhan katakan pada kita. Abide in me and I in you. Sekarang Tuhan katakan kita harus tetap di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Come back to that first love, Kita harus kembali kepada kasih yang semula. abiding in Him and He in you. Di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. That first love of perfect union with Him. Kasih yang semula, suatu kesatuan dan persatuan dengan Tuhan. Spend time with Him to worship Him, Kita ambil waktu untuk menyembah Tuhan. to seek Him and feed on Him in His Word. Ambil waktu mencari wajah Tuhan dan berdoa dan membaca Alkitab. Because without me you can do nothing. Karena tanpa Kristus kita tidak dapat lakukan apa-apa. So whatever we did without Him, that was dead works. Jadi kita harus bertobat dari segala pekerjaan yang sia-sia. That's why He said, whatever you did, I'm going to remove your lampstand because you forsook your first love. Karena Tuhan katakan pada jemaat di Efesus, kalau tidak bertobat, saya akan ambil kaki dianmu daripadamu. Amen. Let's allow the Holy Spirit to establish these revelations in us as we take a break for 5-10 minutes. Mari kita mohon Roh Kudus meneguhkan firman-Nya pada hati kita semua dan kita akan istirahat sebentar. Amen. God bless you. Tuhan memberkati. Selamat istirahat. Jadi saya akan ulang satu dua hal yang tadi kita belajar So we have this foundation established in us. supaya kita mempunyai dasar yang teguh. So Jesus does not want performance and works. Jadi Tuhan Yesus tidak merindukan kerja yang sia-sia. He wants to repent and come back to the first love. Dan Tuhan mau supaya kita bertobat dan kembali kepada kasih semula. That first love where we are in very intimate communion with Him. Kasih yang semula di mana kita mempunyai hubungan akrab, kesatuan dan persatuan dengan Tuhan. In love with Him, Jatuh seeking Him, cinta pada Tuhan, mencari wajahnya just spend time with Him, praise, worship, dan menyembah dan memuji dan membaca firman-Nya, read the Word, pray. berdoa, baca firman. So, we understood today the foundation. One of those main foundations of the doctrines of Christ is repentance from dead works. Jadi inilah dasar kepercayaan kita. Kita harus bertobat dari pekerjaan yang sia-sia. And we saw from Hebrews, there's evil conscience that tries to push us to make works. Dan juga kita harus sadar bahwa di dalam pikiran kita mau tambah kerja, banyak kerja.
kita rasa itu menyenangkan hati Tuhan. that are called dead works. Tapi Alkitab katakan itu pekerjaan sia-sia. And the power of the blood of Jesus Christ to cleanse us. Dan kita butuh darah Tuhan Yesus, darah yang kudus Tuhan Yesus untuk membasuh, menyucikan hati kita. The blood of sprinkling of Jesus cleanses our hearts from an evil conscience. Supaya kita dapat alami perbaharuan dalam pikiran. And the power of the blood to cleanse our conscience from dead works. Supaya kita bertobat dan tinggalkan pekerjaan yang sia-sia yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kesibukan macam-macam. And we can get cleansed, washed by the water of the Word. Kemudian kita dibasuh, disucikan oleh firman. So Air firman, air hidup. as we abide in Jesus and Jesus in us, Kemudian kita tetap di dalam Tuhan dan Tuhan tetap di dalam kita. He's the vine, we're the branches. Dia adalah pokok anggur, kita carang-carangnya. That first love, intimate relationship with Him, connection with Him, Jadi kasih semula berarti suatu hubungan pribadi, hubungan keakrab dengan Tuhan. allows His life to flow through us and produce His fruit. Supaya hidup Kristus mengalir di dalam dan melalui kita untuk menghasilkan pekerjaan Dia, bukan pekerjaan kita yang sia-sia. Don't try to produce fruit. Jangan kita berusaha menghasilkan pekerjaan-pekerjaan. Did you ever see a branch by itself try to produce fruit? Apakah saudara pernah lihat satu carang yang dipotong dari pokok anggur, pohonnya bisa menghasilkan sendiri tanpa berhubungan dengan pohon? Batangnya. As a branch remains in the tree, Tapi selama carang tetap di dalam pohon, the life flows through the tree, through the branch. jadi hidup mengalir melalui pohon, melalui carang-carang baru menghasilkan buah. And naturally, leaves come out and fruits come out. Kemudian daun-daun keluar, buah-buah. Amen? Now, if this is established in you, I would like to lead us in a prayer of repentance from dead works. Jadi sekarang kalau saudara semua mengerti, maka saya mau memimpin dalam doa pertobatan dari pekerjaan yang sia-sia, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Amen. Before I do that, I want to share one more word from the verses we have read in Hebrews. Sebelum kita berdoa, kita baca dari Ibrani 9, Ibrani 9. okay? Again in verse 14, Ibrani 9 ayat 14. it says, to purge the blood of sprinkling, to purge your conscience from dead works, to serve the living God. Betapa hebatnya, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Amen. So, to serve the living God. So let's look in chapter 12 of Hebrews, Untuk melayani Tuhan yang hidup, verses 28 and 29. Ibrani 12 Ibrani 12 It's very sharp and sound. ayat 28. Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah
kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. I believe in your version of Indonesian say, let us have thanks, whereby we may serve God. But my version says, let's have grace. This is what we need, grace, whereby we can serve God acceptably with reverence and godly fear. It says to worship, it doesn't say serve God here, it says worship. This is why you can translate from here. Translate this one. Let us have grace, whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear. Okay, very different. Alkitab bahasa Inggris begitu beda ya dari Indonesia. Can you translate this one, please? From here. Translate from here to Indonesia. Jadi Ibrani 12 ayat 28, kita menerima kerajaan Tuhan yang tidak dapat digoyangkan atau dipindahkan. Kemudian Tuhan memberi anugerah untuk melayani Tuhan berdasarkan rasa takut pada Tuhan. And this agrees with Philippians 2, chapter 2, verses 12-13. Work out your salvation with fear and trembling. Ini yang cocok dengan yang di Filipi pasal 2, kita harus mengerjakan keselamatan dengan rasa takut kepada Tuhan. For it's God who works in you both to will and to do of His good pleasure. Karena Tuhan yang mau bekerja di dalam dan melalui kita berdasarkan kehendaknya. How many know we need the grace of God to do that? Jadi kita semua butuh anugerah Tuhan untuk melakukan hal ini. Without His grace, we can do nothing. Tanpa anugerah Tuhan kita gagal dan tidak dapat melakukan apa-apa. Amen? Amen. So, let's stand up in prayer. Mari kita bangkit berdiri. And don't just repeat after us for the sake of repeating. Jangan hanya saudara ikut dalam doa ini untuk ikut-ikutan. But repeat because you believe this is expressing your heart as well, that this is what you'd like to pray. Tapi saya harap supaya saudara doakan doa ini sebagai ucapan dari hati saudara. So, let's close our eyes and focus on Jesus. Kita tutup mata dan kita melihat pada Kristus And pray this prayer. Say, Lord Jesus, dan katakan, Tuhan Yesus, forgive me for forsaking the first love. ampunilah aku Tuhan telah meninggalkan kasih semula. Ampunilah aku Tuhan yang telah meninggalkan kasih yang semula. For focusing on works. Untuk mengerjakan pekerjaan yang sia-sia. Mengerjakan pekerjaan yang sia-sia. And as you said, Lord, Dan berdasarkan firman-Mu, I agree those works are dead works. saya sadar bahwa perbuatan itu sia-sia. Perbuatan itu sia-sia. Therefore, Father, in Jesus' name, Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Nama Tuhan Yesus Kristus. I repent of the dead works, Father. saya mau bertobat dari segala perbuatan sia-sia. Mau bertobat atas segala perbuatan yang sia-sia. And I ask you for the blood of sprinkling to sprinkle my heart from an evil conscience. Dan saya mohon supaya darah Kristus dapat menyucikan kami dari segala dosa. Menyucikan kami dari segala dosa. I pray for the blood of Christ to cleanse my conscience from dead works to serve you, living God. Mohon darah Kristus menyucikan hati nurani kami dari segala perbuatan sia-sia. Mohon darah Kristus menyucikan hati kami dari segala perbuatan yang sia-sia. Father, I ask you for grace now. Kami mohon anugerah-Mu, Mohon anugerah-Mu. Restore me to that first love in Christ. Tuhan tolong memulihkan kami pada kasih yang semula. Tolong kami memulihkan kami pada kasih yang semula. To be in love with Jesus. Supaya kami sungguh jatuh cinta pada Yesus. Kami jatuh cinta pada Yesus.
To love your Son Jesus as you love Him, Father. Mengasihi anakmu seperti Tuhan mengasihi anakmu. Let the fire of your love burn in me. Supaya api daripada Tuhan sungguh berapi di dalam diriku. Keep it ablaze by blowing upon it continuously by the Holy Spirit. Supaya kami tetap di dalam kasih Tuhan dan berada di dalam Tuhan. I ask you for grace, Father, in Jesus' name. Kami mohon anugerah-Mu dalam nama Kristus. Teach me to wait on you. Ajarilah kami Tuhan menantikan kuasa-Mu. To know what you want to be done. Untuk mengetahui apa yang Tuhan mau kerjakan. And work out my salvation with fear and trembling. Dan saya mau mengerjakan keselamatanku dengan takut pada firman-Mu. Mengerjakan keselamatanku dengan takut kepada firman. And let you work in me both to will and to do of your good pleasure. Supaya Tuhan bekerja di dalam dan melalui aku. Menurut kehendak-Mu. I present my body as living sacrifice on your altar. Aku mempersembahkan dirimu kepada Tuhan. Meletakkan dirimu di atas mezbah-Mu. Baptize me with your Holy Spirit, your fire, Lord Jesus. Kami mohon Roh Kudus memenuhi kami, mengurapi kami. I surrender to you. Aku berserah kepadamu. Completely, Lord. Secara lengkap Tuhan. I put my faith, my trust in you. Saya hanya berharap dan bersandar padamu. I make you my trust and my hope. Tuhan adalah pengharapan dan kepercayaanku. I make you my love. My love. Saya sungguh mengasihi Engkau ya Tuhan. And I give you the glory and the honor and praise and thanksgiving, Father, in Jesus' name. Dan saya berikan kepada Tuhan segala kemuliaan, segala hormat dan ucapan syukur. Amen. Amin. I pray for you now. Father God, open your heavens, Saya Lord. mau doakan saudara. Tuhan bukalah pintu langit, pintu surga. In Jesus' name, Father, Dalam nama Tuhan Yesus. let your Holy Spirit, your fire fall on us. Supaya Roh Kudus sungguh mengurapi kami semua. Have your way with us. Supaya kehendak Tuhan jadi dalam hidup kami. May your power, our Lord God Almighty Most High, come upon everyone right now, afresh and anew. Supaya kuasa Tuhan sungguh nyata dalam hidup kami. Anoint everyone, fresh in your anointing with spirit and power. Urapilah kami semua Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. See what we've done with the blood crushed your Holy Spirit. Terima kasih atas pengampunan dosa oleh darah-Mu yang kudus. Give the increase to your words, bring them to completion, Father. Supaya Tuhan dapat menyelesaikan apa yang Tuhan telah mulai dalam hidup kami semua. And I commit every one of us, entrusting every one of us into your loving hands under the blood of Christ, under the shadow of your wings. Dan saya mempersembahkan setiap saudara di sini pada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. We praise you, thank you that you are faithful. The good work you start everyone, you will bring to completion. Apa yang Tuhan telah mulai, Tuhan akan menyelesaikannya karena Tuhan adil dan setia. And I'll pray this prayer. Father, in Jesus' name, Saya mohon dalam nama Tuhan Yesus, pray. Everybody, saudara ikut. Bapa kami yang di dalam Yesus, I leave behind the principles of the doctrines of Christ. saya tinggalkan segala perbuatan yang sia-sia. I let me go on to perfection in Jesus' name. Dan saya mau jadi sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Strong meat belongs to me. The strong meat belongs to me. Supaya saya makan daging dari firman-Mu.
supaya saya makan daging dari firman-Mu. By reason of use, I have my senses exercised to discern both good and evil. Dan saya sungguh mempercayakan dirimu kepadamu untuk mengetahui antara baik dan jahat. Saya mengetahui Dirimu untuk mengetahui yang baik dan yang jahat. And I thank you, Father, in Jesus' name. Saya berterima kasih pada Tuhan atas dalam nama Yesus. Saya berterima kasih kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Amen. Amen. Hallelujah. Glory to God.